Baiklah, kita mulai administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 12 TKJ KD 3.8 mengevaluasi firewall jaringan. Pengertian firewall. Firewall itu memiliki beberapa pengertian atau bahkan banyak pengertian atau definisi. Di antaranya yaitu suatu kombinasi antara hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak yang fungsinya menjadi pemisah antara jaringan komputer menjadi dua atau lebih untuk menjaga keamanan data. Kemudian pada definisi yang lain disebutkan bahwa firewall adalah suatu sistem keamanan pada jaringan komputer yang dipakai untuk melindungi komputer dari beberapa serangan dari komputer luar. Kemudian beberapa pengertian ataupun definisi dari firewall yang lain yaitu sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak diizinkan serta mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Sebagai gambaran di sini ada sebuah jaringan privat dan ada jaringan publik, di mana di antara jaringan privat dan jaringan publik ini dipisah oleh firewall atau dipisah menggunakan firewall sebagai pelindung terhadap jaringan privat, sebagai pelindung untuk jaringan privat dari serangan-serangan yang mungkin terjadi dari jaringan publik. Karena di dalam jaringan publik ini banyak sekali seluruh orang yang menggunakan ataupun banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan yang mana pokoknya sudah campur gitu ya, sehingga bisa saja ada serangan-serangan atau ada seseorang yang tidak bertanggung jawab ingin melakukan serangan terhadap jaringan privat. Maka dari itu dibuatlah firewall. Meskipun antara jaringan privat dengan jaringan global atau jaringan publik sudah ada firewall, namun pada umumnya pada setiap perangkat itu juga sudah terpasang firewall. Setiap perangkat itu juga sudah terpasang firewall. Ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk firewall yang memisahkan antara jaringan privat dengan jaringan publik, ini namanya adalah network firewall. Sedangkan firewall yang ada di perangkat personal atau perangkat seseorang namanya adalah personal firewall. Personal firewall fungsinya untuk melindungi perangkat ini dari serangan-serangan yang sudah masuk atau yang sudah lolos melewati network firewall. Karena network firewall ini tidak selamanya sanggup untuk menahan serangan-serangan dari luar. Terkadang juga ada hal-hal atau ada serangan-serangan yang tidak diinginkan yang lolos atau yang masuk ke dalam jaringan privat, sehingga di dalam personal komputer atau di dalam komputer pribadi juga terpasang personal firewall. Untuk firewall itu sendiri dapat berupa software ataupun hardware ataupun kombinasi dari keduanya, software dan hardware. Jenis-jenis firewall yaitu ada dua. Yang pertama adalah personal firewall, yang mana personal firewall ini dibuat sebagai pelindung komputer yang tersambung pada jaringan dari akses yang tidak diizinkan. Sedangkan yang kedua yaitu network firewall adalah sebuah network firewall dibuat sebagai pelindung jaringan secara keseluruhan dari semua jaringan. Selanjutnya yaitu fungsi firewall. Firewall memiliki fungsi menjadi pengontrol dan pengawas paket data yang masuk dalam jaringan. Firewall harus dapat menjadi pengatur, penyaring, dan juga pengontrol lalu lintas data yang dapat masuk untuk mengakses atau membuka jaringan privat yang telah dilindungi firewall. Firewall wajib mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan melalui jaringan privat.
melaksanakan autentifikasi kepada akses data, memeriksa lebih dari sekedar header paket data. Kemampuan ini mengharuskan firewall untuk bisa mendeteksi protokol aplikasi tertentu, melakukan pencatatan pada semua transaksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di dalam firewall. Ini dapat membantu sebagai pendeteksi dini akan kemungkinan peretasan jaringan. Jadi bisa diibaratkan firewall itu adalah sebuah atau seorang security atau seorang satpam atau seorang polisi yang menjaga pintu gerbang supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan atau penjahat masuk ke dalamnya. Manfaat dari firewall yaitu menjadi pengatur lalu lintas atau traffic data terhadap jaringan satu dengan jaringan yang lain, mengatur port ataupun paket data yang diizinkan atau ditolak, mengautentifikasi terhadap akses, menjadi pemantau dan pencatat lalu lintas jaringan. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya sebutkan bahwa firewall ini ibaratnya adalah sebuah security atau polisi yang menjaga keamanan dari suatu komplek, yang mana polisi ini bertugas untuk mengamankan situasi, untuk mencegah penjahat atau untuk mencegah orang yang ingin berbuat jahat masuk ke dalamnya, untuk mencegah pencuri masuk ke dalamnya, sehingga di sini dibuatlah atau disediakan atau disiapkan seorang security atau polisi untuk menjaga pintu gerbang supaya tidak ada penjahat yang masuk ke dalam komplek tersebut. Namun terkadang juga ada yang dapat lolos. Tidak semua firewall itu dapat menjaga dengan baik, tetapi terkadang ada juga serangan-serangan yang bisa tembus atau bisa lolos. Seperti itu, tergantung dari kekuatan firewall yang sudah dibuat dan juga tergantung serangan yang masuk, kuat atau tidak. Selanjutnya, firewall pada mikrotik. Firewall pada mikrotik di sini untuk melindungi router dari luar, baik berasal dari WAN atau internet maupun dari klien atau lokal. Untuk melindungi network dari network lain yang melewati router. Dalam mikrotik, firewall ada banyak fitur yang semuanya dimasukkan dalam menu IP firewall. Firewall basic di mikrotik ada di IP firewall filter rule. Yang pertama, firewall filter rule. Setiap firewall filter rule diorganisir dalam chain atau rantai yang berurutan. Setiap aturan chain yang dibuat akan dibaca oleh router dari atas ke bawah. Di firewall filter rule ada 3 default chain, yaitu input, forward, dan output. Kita juga boleh membuat nama chain sesuai dengan keinginan kita. Jadi, di dalam firewall filter rule pada mikrotik ini mempunyai 3 chain yang berurutan, yaitu input, forward, dan output. Sehingga nanti kita dapat membuat firewall tersebut dengan menerapkan 3 chain atau 3 rule chain yang ada pada mikrotik, yaitu input, forward, dan output. Kemudian paket dicocokkan dengan kriteria atau persyaratan dalam suatu chain. Apabila cocok, paket akan melalui kriteria atau persyaratan chain berikutnya atau di bawahnya. Paket flow. Dalam firewall filter rule di mikrotik ada 3 aturan dasar paket flow.
yaitu yang pertama adalah input. Input adalah paket yang masuk ke router. Output adalah paket yang keluar dari router. Forward adalah paket yang melewati router. Ini sangat penting untuk diingat, yaitu 3 dasar aturan paket flow ini, yaitu input, output, forward, atau chain ini, input, output, forward. Sekali lagi, input itu adalah paket yang ke router, yang masuk ke dalam router. Output itu adalah paket yang keluar dari router, sedangkan forward adalah paket yang melewati router. Gambaran dari paket flow, misalkan di sini adalah ada sebuah router mikrotik. Kemudian di sini ada klien yang terhubung ke mikrotik. Nah, di sini ada paket yang masuk ke dalam router, ini disebut dengan input. Contohnya adalah Winbox. Pada saat kita menggunakan Winbox, ini artinya terjadi chain atau paket masuk ke dalam router atau yang disebut dengan input. Sedangkan jaringan yang terhubung ke jaringan luar atau internet atau jaringan publik, ya, atau yang keluar dari router keluar, ya, namanya adalah output. Contohnya yaitu ping from router. Apabila kita melakukan ping dari router bukan hanya ke jaringan publik saja, tetapi ke luar, ping from router, ping dari router, ini namanya adalah output. Sedangkan yang melewati router, ini namanya adalah forward. Contohnya yaitu www. Apabila kita sedang mengakses internet, misalnya mengakses www.google.com, maka namanya adalah forward. Paket data tersebut adalah forward. Jadi input itu adalah paket yang masuk ke router dari komputer, misalnya menggunakan Winbox, masuk ke dalam router karena tidak akan diteruskan, hanya mengakses ke router saja. Ini namanya input. Sedangkan output itu paket yang keluar dari router. Apabila kita ping dari router, kita mengakses router, kemudian dari router itu diping ke luar, nah itu disebut dengan output. Sedangkan yang melewatinya ini disebut dengan forward. Nah, di sini router juga dapat berperan sebagai firewall, sebagai pelindung dari kejahatan atau dari serangan-serangan luar untuk melindungi jaringan yang ada. Di dalam router yaitu yang akan kita gunakan adalah mikrotik. Di sini ada menu firewall. Nah, nanti di sini kita akan belajar firewall yang ada di mikrotik. Yang mana firewall pada mikrotik ini nanti akan melindungi jaringan privat dari serangan-serangan dari jaringan luar. Sehingga topologinya seperti ini. Dari komputer terhubung ke mikrotik, kemudian dari mikrotik terhubung ke internet. Yang mana jika ada serangan atau hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak masuk ke dalam router dapat dicegah dari mikrotik ini atau dari firewall yang ada pada mikrotik ini. Firewall yang ada di mikrotik ini berupa software yang nanti akan kita atur bagaimana cara untuk membuat atau mengatur rule-rule dari firewall ini. Selanjutnya yaitu firewall filter rule. Untuk menu filter rule pada mikrotik ini berada di menu IP, firewall, filter rule. Ya, klik IP pada Winbox, kemudian firewall, kemudian filter rule, maka di sini akan muncul filter rule-nya yang akan dibuat. Untuk membuat filter rule di sini menggunakan prinsip if then. Ini sangat terkenal sekali. Yang mana if atau jika
paket memenuhi syarat kriteria yang kita buat. Ini if-nya. Jika paket memenuhi syarat yang kita buat, seperti itu, then maka action apa yang akan dilakukan pada paket tersebut. Untuk firewall if atau condition seperti ini. Di sini ada SRC address dan ada DST address. Apa itu SRC address? SRC address adalah source address atau alamat sumber, sedangkan DST address atau destination address adalah alamat tujuan. Di sini akan menentukan chainnya terlebih dahulu if jika kondisinya seperti apa. Nah, jika chainnya apa? Chainnya di sini bisa dipilih forward atau input atau output. Sebagai contoh di sini forward. Berarti if-nya atau jika ada data atau paket yang forward yang melewati router, maka nanti di sini juga ada kondisinya. Paket yang seperti apa? Yaitu dari sumber mana? Sumbernya dari mana? Dari klien. Jika ada paket yang sumbernya dari klien, kemudian DST address tujuannya kemana? Protokolnya apa di sini? Ini adalah menunjukkan protokol. Ada protokol TCP, UDP, ICMP dan lain-lain. Protokolnya apa? Protokolnya misalnya TCP. Kemudian di sini ada source port, yaitu sumber portnya dari mana? Ini dari klien. Destination port, service port tujuannya kemana? Nah, gitu. Kemudian di sini ada interface, in interface, yaitu traffic masuk atau keluar. Kalau in interface itu masuk, kalau out interface itu keluar. Kemudian ada paket mart, ada connection mart, ada routing mart dan routing table. Nah, di sini ditentukan kondisinya seperti apa. Itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, sebagai contoh di sini jika ada paket yang melewati router dari sumber IP address, misalnya dari sumber IP address sekian-sekian menuju tujuannya kemana, menuju alamat sekian, yaitu dengan protokolnya yaitu protokol TCP, portnya berapa ditentukan di sini, kemudian trafficnya masuk atau keluar. Setelah ditentukan, ini if. Masih pertanyaan, kemudian akan diapakan paket ini? Nah, akan dilanjutkan ke then atau actionnya. Action yang akan dibuat apa? Gitu. Di sini ada beberapa pilihan, ya, ada beberapa rule, ada beberapa pilihan yang akan yang dapat ditentukan. Kalau tadi kondisinya sudah ditentukan, kondisinya seperti apa, kemudian juga actionnya juga dapat ditentukan di sini. Actionnya akan diapakan pakai data tadi? Yang pertama, di sini accept. Pakai data tersebut akan diterima. Berarti, ya. Kemudian add DST to address list. Nah, berarti di sini tujuannya alamat tujuannya akan ditambahkan ke address list. Kalau pilih yang ini. Atau yang bawahnya add SRC to address list. Berarti nanti untuk alamat sumbernya akan ditambahkan ke address list. Kemudian drop ini akan di drop atau akan di di silent, akan dihentikan, di drop. Kemudian ada jump, ada log, ada pass-through, reject dan seterusnya. Nanti tergantung dari tergantung keinginan kita atau kebutuhan kita, paket yang tadi yang sudah ditentukan if tadi akan diapakan actionnya, akan diterima, akan ditolak dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan. Sebagai contoh, misalnya kita akan memblokir YouTube, maka ditentukan dulu if tadi. If-nya YouTube itu apa kan? YouTube berarti forward ya. Kalau YouTube forward, kemudian nanti saya kembalikan ke sini. Misalnya ya, sebagai contoh kita akan memblokir YouTube misalkan di sini. Berarti chainnya forward, kemudian source address-nya. Nah, di sini juga ditentukan alamat
alamat asalnya itu dari mana, kemudian tujuannya kemana. Nah, berarti di sini nanti akan ditentukan. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, firewall strategi. Jadi dalam membuat sebuah firewall ini ada strategi yang dapat digunakan, yaitu bisa menggunakan strategi ini. Banyak traffic yang harus difilter dan dipilih mana yang harus diperbolehkan atau accept dan mana yang harus dibuang atau drop. Ada dua metode untuk menyederhanakan rule firewall yang kita buat, yaitu drop beberapa, lainnya diterima, atau terima beberapa, lainnya dibuang. Namun secara default atau by default, bila tidak ada rule apapun di firewall, semua traffic akan di-accept atau akan diterima oleh router. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, di sini ada penugasan, evaluasi atau penugasan. Silahkan kalian jelaskan pengertian firewall menurut pemahaman kalian sedetail mungkin. Kemudian kalian syuting menggunakan HP, dijadikan video, kemudian di-share melalui WhatsApp atau langsung dikirim ke saya. Latihan praktiknya seperti ini. Ya. Coba buat firewall hanya memperbolehkan IP laptop sendiri yang hanya bisa akses router. Apabila ada yang belum paham, silakan bisa didiskusikan di grup WhatsApp untuk dibahas bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.